Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas seputar review atau permintaan dari subscriber kami ya. Mungkin kalian banyak ada yang nyangkut di beberapa saham, dan season ini kami membahas dari beberapa subscriber ya. Kalau kita lihat ya, ini banyak sekali ya yang pingin direview ya, ngantri ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah support channel ini ya, sehingga bisa banyak ya, antusiasnya banyak ya. Ingat, disclaimer on, kami tidak mengajarkan kalian untuk membeli atau menjual di suatu saham manapun ya. Jadi keputusan menjual atau membeli itu ada di tangan kalian masing-masing ya. Jangan lupa kalian silahkan tulis komentar kalian di bawah ya, saham mana yang akan kami review ya, seperti itu. Dan kami berusaha untuk review setiap hari ya teman-teman, untuk membantu trading kalian. Jadi kami mengedukasi kepada masyarakat Indonesia agar melek di pasar modal. Dan tak perlu basa-basi ya, ini kita akan membahas dari kuliner saco. Nah gini enak kak, kontennya satu persatu. Iya, ini dari Kak Teti Ken Arum. Setahu saya justru Goto mencoba merayu Softbank dan Alibaba agar jangan dulu menjual sahamnya ya, seperti itu. Tapi asingnya terus mengakumulasi ya untuk saham Goto ini ya. Bang, bisa tolong analisa saham ASLG ya, ASLG. Coba ya kita cek dulu. ASLG. Ya, saham ASLC ini yaitu downtrend ya. Saham ASLC ini dia itu downtrend, tapi dia sudah turun 3 hari berturut-turut ya. Saham seperti ini itu baiknya itu untuk trading ya, untuk jangka panjang belum ya. Jangan menerima ini pisau jatuh ya. Jadi untuk saham ini volumenya kalau untuk trading itu sangat menarik sekali ya. Kalian kalau misalkan untuk trading ya, kalian ambil saja di harga 132 dan juga di harga 131. Selnya ada di 138 dan juga di 139 ya teman-teman. Jadi untuk saham ASL ini dia masih turun, dan kita harus buktikan secara stock price-nya. Ya, stock price-nya dia mau dibawa turun dulu, dia tidak boleh naik ya. Jadi saham ini kalau kita lihat dari asingnya masih akumulasi ya, setelah 2 hari yang lalu dia distribusi. Secara dailynya dia 3 hari baru dia itu turun ya teman-teman untuk saham ASLG ini ya. Dan kalau kita lihat secara brokernya atau bandarnya ini adalah YP, IF, RF yang akumulasi, dan yang jualan itu adalah AK, YP, dan JP ya teman-teman untuk saham ASLC ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas saham apa ini? Dari komentarnya Kak Akbar Fauzi, harga wajar Siko berapa sih bang, bagus nggak untuk jangka panjang? Saya minus. Iya, kita cek dulu untuk saham Siko dan kita bedah ya, harga wajarnya berapa. Kalau kita lihat secara saham Siko ini ya, dia itu mungkin beli di atas ya, mungkin belum mengikuti channel ini ya. Kalau dulu ya dia di bawah ARB berturut-turut, tapi dia itu sudah batas ARB nya sudah selesai ya. Apabila dia itu ARB satu kali lagi, dia kena suspend ya teman-teman. Untuk jangka panjangnya bagaimana ya? Jangka panjangnya saham Siko ini kalau kita lihat secara stock price-nya, dari asingnya itu hari ini distribusi ya, namun dia kena kejebak. Dan kalau kita lihat secara daily-nya dia sudah turun, kemungkinan besok itu dia akan dikerek naik ya. Dan yang akumulasi itu siapa? Ini Beki, PDYP, dan sellernya itu adalah MJ dan bukan aset ya. Kalau kita lihat secara finansialnya, saham Siko ini dia itu book value-nya 2 kali lipat ya harga ini ya. Jadi harga normalnya itu ada di 100, dia sudah mencapai 2 kali lipat. Jadi
pucuk ya. Jadi kalau misalkan saham ini kalian tentukan trading plan kalian masing-masing. Kalian itu niat berjualan di saham di akun kalian itu mau fokus di invest atau ke trading ya. Jangan dicampur adukan jadi seperti itu ya teman-teman. Ya, ini harga wajarnya ada di 110 untuk saham Siko ini. Makanya saham Siko ini baru digoreng sama bandarnya ya. Dan ini mau dijual ya. Jadi kemungkinan saja dia besok akan bertahan ya untuk saham ini. Jadi untuk saham seperti ini itu baiknya untuk trading saja. Kalau misalkan mau invest atau jangka panjang, kalian beli saham-saham blue chip atau IDX. Yang pada di situ fundamentalnya sangat baik ya. Kalau saham seperti ini untuk jangka panjang menurut saya itu kurang baik ya. Baiknya itu untuk trading ya. Ini dari Kak Putri Huang. Maafkan itu pakai aplikasi saya pakai aplikasi punya Mirai Sekuritas. Kalian kalau misalkan pingin dapat kayak gini, kalian harus deposit dulu 10 juta ya, buka akun di Mirai Aset atau kode brokernya YB ya teman-teman. Nanti kalian bisa seperti ini. Ini dari Kak Arifin Widodo. Bagaimana saham MED? Mohon diulas. Saham MED. Baik, saham MED. Iya, saham MED ini dia downtrend ya Kak. Jadi saham ini belum menarik untuk invest ya. Saham seperti ini sudah ini kalau kita lihat volume ini banyak yang sedikit yang ompong ya. Saham MED ini baiknya itu untuk trading ya kalau menurut saya, karena dia itu bergeraknya dia volatil sekali ya kalau misalkan trading. Jadi menarik ya untuk saham MED ini ya, jangan untuk invest atau jangka panjang ya. Dan ini volatil, kalau saham volatil ini baiknya itu untuk trading, jadi in out ya. Kalian bisa antri besok di harga 180 dan jual di area 184 ya. Dan anggap psikologisnya ada di harga 200 untuk saham ini. Dan volumenya kalau misalkan untuk trading ini sangat kencang sekali ya untuk saham MED ini ya teman-teman ya. Jadi saham seperti ini untuk trading saja untuk menghindari resiko. Dan kalau kita lihat secara stock price nya bagaimana. Iya, bid overnya 49 ya, bidnya itu besar dan overnya itu kecil ya 22. Kalau kita lihat secara ini ya, Denny MED ini baru IPO ya. Dan kalau kita lihat secara asingnya akumulasi, kalau lihat dari karakternya ini 3 hari berturut dia nanti naik ya. Dan ini ARB berjilid-jilid ya, jadi kena suspend ya untuk saham ini, jadi ngeri sekali ya. Jadi baiknya itu saham seperti ini itu untuk trading saja, jangan untuk jangka panjang. Dari selanjutnya kita akan bahas dari KMTR Official. Jadi tolong ulas saham LAN, pastinya banyak yang cuan karena banyak yang nyangkut. Oke, kita bedah ya. Saham LAN ini bagaimana? Iya, LAN ini volumenya cukup menarik ya kalau misalkan untuk trading. Dan LAN ini ya dia sideways ya, jadi dia ngeri ya, mau dibawa ke 50 ya teman-teman. Untuk saham ini jadi trading saja teman-teman, kalian stop loss kuat ada di 50 ya, karena ini volume cukup besar sekali. Kalian beli saja di harga, tunggu di harga 51 ya, untuk stop loss ini ke 50. Hati-hati nanti kalau kalian beli di 50 kalian dikunci ya. Kayaknya ini mau ditidurkan dulu ya untuk saham ini. Iya, volume cukup kecil ya, dia mau dibawa tidur ya untuk saham LAN ini ya. Kalian cepet-cepet buru untuk stop loss ya, jangan sampai kalian dibawa ke 50 untuk saham LAN ini. Untuk saham LAN ini baiknya itu untuk trading ya, jangka pendek ya, jangan cepet ya. Dan ini volatil sekali ya tadi ya. Kalau kalian sudah dibawa ke 50 ya kekunci ya teman-teman, nggak bakalan bisa keluarnya tergantung ya. Stop loss ada di 50 ya. Kalian bisa antri di 51, nanti jual di harga 53. Untuk kita lihat secara fundamentalnya ya, finansialnya book value-nya 0,3, harga wajarnya 128. Jadi dia itu sangat high risk ya teman-teman, dan ini ya dijaga. Ya, ini saya mau bawa tidur ya, ini siapa yang ganjel ini kayaknya itu. Iya, ini DH NI YP
Misalnya LQ, PQ dan CC ya. Jadi hati-hati high risk ya untuk saham ini. Kalau kita lihat asingnya itu setelah 5 hari berturut ya itu mengakumulasi, dan kalau kita secara daily-nya dia itu di bawah turun menurut ya. Jadi harus cepet-cepetan high risk ya, mending main saham yang rame ya, seperti itu saham LAN ini. Untuk Kak Dijeling, saham Siko kapan bakal naik lagi Bang? Kemungkinan besok ya, karena dia sudah ARB 2 kali ya. Dia untuk saham Siko ini ya, lihat. Jadi bandarnya itu nanti cerdas-cerdasan sama retail ya. Apabila dia itu bandarnya kalah sama retail ya, dia nanti besok kena UMA ya, atau ARB berjilid-jilid ya. Kita harus dilihat secara stock price-nya saja ya untuk saham Siko ini ya. Siapa bandarnya? Ini adalah BQ, PD dan YP, dan selainnya adalah MG, AZ, YP ya. Dan kalau kita lihat ya dia turun, dan kalau kita lihat karakternya ini 2 kali berturut-turut yaitu ARB ya. Kalau kita lihat ya dia kemungkinan kalau misalkan turun itu sampai ke 55,78 ya. Dijaga di situ dia. Bandar ini, fungsinya bandar itu untuk menjaga biar tidak kena peraturan dari BI ya, seperti ini 5,3 dia kalau turun. Tapi kalau naik kencang sekali ini untuk saham ini ya. Untuk kalau asingnya ya, asingnya distribusi untuk saham ini. Ini dari Kak Arya Tangkas Alirido. Bang, saya beli di harga 66, kira-kira cut lossnya di angka berapa ya untuk Samsung? Tentukan trading plan kakak ya. Kakak itu mau ke swing atau trading ya. Untuk Samsung ini beli di harga 66 ya. Cut loss di harga 63 ya Kak untuk saham Samsung ini ya. Karena dia itu turun, karena dia sudah turun 1 minggu ini ya, jadi ada momentum. Dan lihat saham ini apabila dia itu sudah jenuh jual, kemungkinan dia akan dinaikkan lagi. Kalau kita lihat secara trennya ya, saham Sing ini baiknya itu untuk trading ya. Kalian bisa masuk di harga 66 ya, di average saja Kak, biar 3 kali lipat ya. Ketika beli di 66, di average 64 ya, 3 kali lipat. Contoh ya, kakak beli 1 lot di sini ya, 1 lot di 66, nanti kakak beli di 64 ini 3 lot, nanti harga itu akan kena di harga 64 dan kakak bisa kabur di 65. Kalau misalkan itu terus average ya, kalau misalkan biar cut loss tapi nggak banyak-banyak juga. Dan untuk stop loss ada di 63 ya untuk saham Sing ini. Mungkin itu saja mengenai review kami ya. Kami akan mereview saham yang lain lagi. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung channel ini sehingga bisa berkembang saat ini ya. Dari saya Kulapinya, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.